Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini pembacaan kita dari firman Tuhan Rut pasal yang ketiga. Satu peristiwa yang luar biasa, kita belajar bagaimana Rut merendahkan diri. Dia taat kepada mertuanya ketika mertuanya memberikan nasihat untuk pergi menjumpai Boas, ya, di ladang itu, di pengirikan. Dia melakukannya. Bahkan pada malam itu dia sungguh-sungguh membuktikan dia sebagai wanita yang baik, yang merendahkan diri, tidur di kaki, ya, di kaki Boas. Ini suatu tindakan yang merendahkan diri, suatu hal yang luar biasa. Dan pada waktu itu suatu adat atau tradisi di Israel itu bukan sesuatu yang tabu, yang hina, yang tidak sesuai aturan, tidak. Tetapi itu adalah budaya karena Boas adalah seorang penebus, ya, yang berhak menebus atau mengambil Ruth untuk menjadi istrinya. Nah, yang menarik adalah Boas tidak mengambil kesempatan itu untuk sesuatu keuntungan dirinya. Memang dia tahu dia sebagai seorang penebus, tetapi dia berkata masih ada yang lebih dekat yang berhak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 9, 10, 11, dan 12 kita melihat bagaimana respon Boas terhadap Ruth. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Kembangkanlah sayapmu," ya, melindungi hambamu. Melindungi artinya di mana Boas, ya, punya hak, punya kewajiban untuk melindungi atau menjadikan Ruth istrinya. Di ayat berikut, lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan," ya. "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya." Perhatikan, ya, Boas tampaknya sudah tua dan belum menikah, ya. Dan ketika dia tahu hal ini, dia kagum kepada Ruth bahwa Ruth tidak mengejar-ngejar orang muda, ya, tidak matrik juga, ya, untuk mencari yang kaya, membedakan dengan yang miskin, tidak, ya. Jadi bagi Boas ini Ruth seorang memiliki kepribadian yang baik sekali. Ayat berikut, "Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik." Setiap orang di dalam kota kami tahu bahwa engkau perempuan baik-baik. Ini luar biasa, kesaksian hidup Ruth yang luar biasa. Orang-orang mengetahui bahwa Ruth adalah perempuan baik, perempuan yang baik. Nah, ayat berikut berkata, "Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku." Jadi Boas tidak langsung mengambil kesempatan itu. Dia berkata bahwa memang ada yang lebih layak. Maka Boas memberikan kesempatan terlebih dahulu. Ini adalah aturan. Jadi yang berhak, yang lebih berhak diberi kesempatan. Manakala nanti yang lebih berhak itu tidak bersedia untuk mengambil Ruth, ya, maka Boas yang akan mengambil. Dan Boas bertanggung jawab. Nah, setelah peristiwa malam hari itu dan pada pagi harinya, Boas melepaskan Ruth dan memberikan, ya, jelai untuk dibawa pulang, ya, ke rumah. Dan setelah sampai di rumah, Naomi bertanya dan Ruth menceritakan semua. Naomi sampaikan kepada Ruth untuk, ya, menanti saja, sebab pagi ini Boas akan menyelesaikan perkara itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang benar akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Orang-orang yang baik, ya, akan mendapatkan berkat dari Tuhan, kasih Tuhan.
senantiasa nyata dalam setiap kehidupan orang-orang yang taat kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Boas dan Rut, kita melihat dua pribadi yang baik yang menjaga kekudusan hidup. Menjaga kekudusan hidup. Ya, jadi Rut bukan perempuan yang mau menjual dirinya, bukan. Dia bukan perempuan yang melakukan hal-hal yang tidak benar, bukan. Tetapi dia mengikuti aturan yang ada. Dia tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga Boas, sekalipun ada kesempatan untuk melakukan dosa pada malam itu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia taat, dia tahu aturan, dan dia berserah hanya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap melakukan hal yang baik dan benar, secara khusus melakukan hal yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.